Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Tanpa terasa 4 tahun sudah kita tidak bertemu sejak Fresh Juice Live 2018 di Surabaya. Dalam rangka ulang tahun Fresh Juice yang ke-10, kembali akan diadakan Fresh Juice Live di Bali. Mari datang dalam acara Fresh Juice Live ke-10 dengan tema Firman-Mu Vaksin Boosterku. Acara akan berisi praise and worship, renungan, fellowship, games dengan door prize utama, ziarah gratis ke Holy Land 12 hari bersama Fresh Juice di tahun 2023 untuk 1 orang pemenang dari Holy Global Tour. Fresh Juice Live ke-10 akan diadakan pada hari Jumat 25 November 2022 bertempat di Swiss Bell Rainforest Hotel, Jalan Sunset Road, Kuta, Bali. Adapun tiket masuk 100.000 per orang dan akan mendapatkan souvenir, makan malam, serta kaos khusus untuk 300 orang pendaftar pertama yang datang ke Fresh Juice Live ini. Usai acara Fresh Juice Live, pada hari Sabtu 26 November akan diadakan ziarah bersama kedua Gua Maria, termasuk Gua Maria Ratu Surga di Plaga, Bali. Peserta akan dibatasi 200 orang dari Bali dan 200 dari luar Pulau Bali. Silakan untuk mendaftar melalui Flow dengan nomor WA 0813 5390 4939. Sekali lagi 0813 5390 4939. Akhirnya, mari saat ini kita mendengarkan Renungan Rabu 12 Oktober 2022 bersama Romo Antonius Haryanto dari Cirebon. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya. Hari ini Rabu tanggal 12 Oktober 2022. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda, semoga Anda tetap bersukacita dan baik adanya. Salam untuk keluarga. Kalau Presiden kita Jokowi mengabarkan ekonomi dunia tahun depan itu samar bahkan gelap. Di saat orang pinginnya bersinar, ada banyak sinar di dalam hidupnya, tetapi ada kabar bahwa akan ada kegelapan. Gelap itu tidak nyaman, bahkan tubuh kita pun pinginnya bersinar, pinginnya glowing, pinginnya cetar, tubuh bersinar, merona, dan tentunya pengen bersih dan jernih. Tetapi apakah dambaannya itu kita hidupi dan juga membawa kita pada terang itu? Tentunya terang tidak sekedar fisik, tetapi terang yang penting adalah terang batin, terang sikap,
terang di dalam perilaku, hati, dan juga kata-kata kita yang bisa menjadi terang. Singkatnya, tubuh itu menjadi pelita. Tubuh kita bisa menjadi pelita. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Gimana sih biar tubuh kita menjadi terang? Bagaimana sih menjadi terang? Apakah perlu dipasangi lampu? Tentunya tidak. Perlu dipasang lampu, tentunya hanya lampu kebaikan. Lampu-lampu kebaikan di dalam hidup kita. Mulut dipakai untuk berkata-kata baik. Hati dibersihkan tiap hari sehingga tidak ada kedengkian, tidak ada pikiran buruk, yang ada hanyalah cinta dan kasih memberi. Tangan dilakukan untuk bekerja, untuk kebaikan, untuk menolong, untuk membantu, bukan sebaliknya menampar atau menghajar. Tetapi bagaimana tangan digunakan untuk kebaikan. Kaki dipakai untuk mendukung kebaikan dan berbagai hal yang telah diberikan baik, diciptakan baik oleh Tuhan, bisa menjadi pelita tubuh, menjadi terang kebaikan. Seluruh tubuh bisa jadi pelita, memberikan keteladanan dan kebaikan. Kita sudah diciptakan baik adanya. Yesus mengingatkan kita tentang siapa diri kita. Kita adalah ciptaan yang segambar dan secitra dengan Allah. Maka bersama dalam Dia, tubuh kita sebenarnya sudah menjadi terang. Tetapi ketika kita menjauh daripadanya, tubuh kita itu menjadi gelap. Hari ini Yesus mengkritik dengan mengatakan, celakalah kamu. Karena kenapa? Karena orang Farisi dan juga ahli Taurat itu membuat tubuhnya itu gelap. Mereka hanya pandai berkata-kata tetapi tidak mampu menjalankannya. Mereka memerintahkan tetapi tidak menghidupinya. Mereka paham yang benar dan baik tetapi enggak dihidupi. Bahkan malah cenderung membebani orang lain. Membuat orang lain itu menjadi menderita karena sikap dan kepintarannya. Seringkali kita pandai dan pintar tetapi malah tidak membantu orang lain. Malah mengguli orang lain, ngerjain orang lain, malah membodohi orang lain dan sebagainya. Kita tidak bisa menjadi pelita tubuh kalau seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Ahli Taurat, orang Farisi merasa dekat dengan Tuhan, padahal hidupnya menjauh daripadanya. Maka Yesus hari ini mengajak kita semuanya menjadikan diri kita adalah pelita tubuh. Kita diajak untuk terus bau-membau menjadi terang. Bagaimana bisa menjadi terang? Maka dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan menjauh daripadanya, tetapi kita mendekat kepada Sang Sumber terang itu, yakni Yesus Kristus. Kalau Dia telah menjadi terang benderang seperti matahari, biarkan kita menjadi pelita. Kecil tetapi tetap bisa menjadi panduan bagi yang lain. Kecil tetapi menjadi berarti karena terus menjadi sinar bagi yang lain. Jadikanlah tubuhmu menjadi pelita. Hidup kita menjadi pelita. Kita tetap menjadi orang-orang yang optimis meskipun ada kabar yang kurang sedap bahwa tahun depan ekonomi gelap. Tetapi jadikanlah kita menjadi pribadi yang menjadi pelita tubuh, membawa optimisme, membawa pengharapan, memotivasi banyak orang, dan terus tetap menjalankan hidup dengan sukacita. Tetap jadi panutan dalam hidupmu, dalam kebaikan, dalam tindakan, perbuatan, dan kata-katamu. Jadilah pelita tubuh. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu, 12 Oktober 2022. Terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk mendaftar ke ulang tahun Fresh Juice yang ke-10. Tetap semangat dan salam Fresh Juice untuk semua.